Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya, Robiul Endra. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstalasi aplikasi OJS, Open Journal System yang terbaru, yang 3.4 di web hosting Dewa Hoster. Tentunya Dewa Hoster merupakan salah satu provider hosting terbaik yang menyajikan fitur-fitur, salah satunya adalah menggunakan cloud gitu ya. Tentunya ketika kita menginstal, menggunakan serta mengoperasikan Open Journal Systemnya itu lebih stabil. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan promo-promo yang terbaik dari Dewa Hoster. Teman-teman bisa akses kodenya di deskripsi video. Nah, bagaimana tutorialnya? Yuk, silahkan disimak videonya. Baik, teman-teman semua, pengolah jurnal, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saat ini saya akan memberikan tutorial terkait bagaimana menginstalasi aplikasi Open Journal System yang terbaru 3.4 di web hosting Anda sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan web hoster atau web hosting dari Dewa Hoster. Nah, mungkin teman-teman bisa akses websitenya di dewahoster.co.id, melihat apa saja sih penawaran-penawaran terbaik dari Dewa Hoster. Nah, tampilannya seperti yang ada di layar, teman-teman semua. Dewa Hoster ini memiliki salah satu paket khusus untuk OJS, untuk Open Journal System. Tentunya hal-hal tersebut itu membuat kita lebih terbantu terkait dengan paket-paket OJS ini. Jadi silahkan teman-teman kunjungi web Dewa Hoster tersebut. Nah, teman-teman nanti bisa cek domainnya, kemudian registrasinya pun sangat mudah. Kemudian ketika sudah berhasil registrasi, teman-teman akan masuk ke bagian dashboard seperti ini. Nah, ini gambaran teman-teman pengolah jurnal, halaman dashboard dari Dewa Hoster gitu ya. Nah, ini dia. Yang pertama tentunya ketika kita ingin menginstal jurnal, kita harus masuk ke cPanel. Jadi banyak pertanyaan terkait dengan teman-teman pengolah jurnal, kenapa sih harus ada cPanel? Karena cPanel itu salah satu tempat yang digunakan untuk memindahkan atau mengkopikan file OJS-nya ke dalam hostingan kita. Nah, kalau di Dewa Hoster, tempatnya ada di menu service, teman-teman. Di sini kita klik service-nya, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita manage, kita klik manage. Kemudian kita klik login to cPanel. Nah, teman-teman, untuk tampilan cPanel itu pada umumnya sama ya, walaupun nanti ada beberapa themes atau template. Nah, kemudian juga yang harus kita persiapkan teman-teman adalah aplikasi OJS-nya. Jadi yang saya gunakan kali ini adalah yang versi 3.4.03. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya aplikasinya, teman-teman bisa masuk ke pkp.svu.ca untuk mendownloadnya. Yang rilis sekarang ini kalau di website resminya itu di 3.403. Nah, saya sudah download. Ini besarnya hanya 55 MB, sebentar ngedownloadnya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke cPanel Dewa Hoster ini. Kita boleh membuat subdomain. Biasanya jurnal itu di dalam subdomain ya. Nah, kalau nama domain saya ini adalah tutorialojs.myid gitu ya. Nah, kemudian kita coba buat dulu aja subdomainnya. Ini domain utama, biasanya dibutuhkan untuk memasukkan atau menginstal website utamanya. Jadi jangan install OJS sebenarnya di website utama. Kemudian create a new domain, kita buat subdomain baru. Misalnya saya buat e-journal. Kemudian titik nama dari website utama kita. Oke, e-journal tutorialojs.myid. Nah, kalau sudah di submit. Nah, kita tunggu beberapa saat untuk membuat subdomainnya. Nah, ini subdomainnya. Kalau di komputer itu namanya folder lah ya. Nah, kita akan instalasi di e-journal tersebut. Nah, kita kembali lagi ke cPanel. Kita pilih file manager.
Kemudian di sini ada e-journal tutorial my ID. Nah, sekarang kita upload, kita klik ya, kita upload file OJS-nya. Nah, file OJS ini pastikan bentuknya tar ataupun zip ya, jangan berbentuk folder. Nah, kita drag and drop saja seperti ini dan akan terupload di foldernya e-journal.tutorial ojs.myid yang saya miliki di Dewa Hoster. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah berwarna hijau berarti sudah berhasil, teman-teman semua. Kita pilih saja go back. Kemudian ini karena masih bentuknya dikompres, kita klik kanan, kita pilih extract. Kemudian extract files. Tunggu beberapa saat sampai filenya keluar. Kemudian kita klik folder yang sudah diekstrak. Di sini banyak folder, kita select all. Kita pilih select all. Kemudian kita move. Kita pindahkan keluar foldernya. Nah, kita hapus folder OJS min34.03-nya, kemudian kita move files. Jadi filesnya akan pindah di situ. Oke, kita delete saja folder yang lama. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara teknisnya untuk menginstalnya. Teman-teman, kalau OJS 3.4.0 ini dibutuhkan PHP version lebih tinggi dibandingkan pendahulu-pendahulunya. Jadi kita harus ganti dulu PHP versionnya. PHP version, kita ketik aja PHP, di sini ada select PHP version. Nah, di sini current PHP versionnya adalah 7.4, kita ganti menjadi 8.0 ataupun 8.1, itu oke. Nah, saya tambahkan jadi 8.1. Sekali lagi, itu tergantung kebutuhan OJS-nya, teman-teman semua. Nah, kalau kita copy dan kita buat tab baru, harusnya sudah tampil gambaran instalasi dari OJS-nya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah tampil seperti ini, berarti folder ataupun file yang kita kopikan ke dalam subdomain kita tadi, e-journal, sudah berhasil. Nah, di sini keterangannya tadi, teman-teman, PHP yang dibutuhkan itu 8.02, sekarang kita gunakan 8.1. Nah, itu udah oke. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke cPanel, teman-teman semua, kita buat database-nya terlebih dahulu. Jadi kita buat database dan usernya, gitu ya. Jadi cara membuat database, kita buat saja di MySQL atau SQL database. Kita buat di sini ada nama database-nya, misalnya DB OJS baru. Kita create database-nya, dan ini tentunya namanya nggak boleh lupa ya. Kemudian kita buat usernya. Usernya user OJS baru. Kenapa saya tambahkan DB itu untuk menunjukkan database. Kemudian kalau user saya tambah user supaya memudahkan saja sih. Kemudian passwordnya tentunya ini harus banyak gabungan antara karakter, teks dan lainnya. Semakin rumit semakin baik, pastikan, tapi ingat teman-teman semua. Create user. Oke. Kita never saja, kita nggak usah save. Kita go back lagi, kemudian kita atur privilege-nya, gitu. Add user to database. Jadi user, ini user, kemudian database. Nah, kita add, dan diaktifkan semua all privilege-nya. Oke. Kemudian di make change. Oke ya. Nah, ini ada catatan sebenarnya user sama database-nya. Kita kembali lagi ke halaman instalasinya. Di sini ada isian beberapa. Yang pertama ada username-nya, saya biasa buat admin. Kemudian password-nya, kita buat password sesuai dengan keinginan kita. Kemudian saya buat password lagi yang sama ya di atasnya. Kemudian email address-nya, misalnya saya buat email address saya. Kemudian primary lokasi, lokal ya, kita pilih English. Kemudian additional locals-nya biasanya kita tambahkan ya English sama Indonesia ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tambahkan semua, ya silahkan ditambahkan. Kemudian di sini harus ada directory.
Nah, direktorinya ini kita buat lagi di cPanels-nya. Letaknya ada di home tutorial gitu ya. Kita letakkan di sini, kita buat foldersnya misalnya files. Gitu ya. Kita create new folders. Nah, di sini kita abaikan saja karena home posisinya sudah sama ya. Home tutorials, kemudian ada files lokasinya ya. Nah, kemudian selanjutnya database drivers-nya, kalau yang 3.4 ini kita pakai MySQL ya. Kemudian localhost-nya tetap localhost, OJS username-nya kita gunakan username yang sudah kita buat tadi. Username-nya, kemudian password OJS yang kita masukkan di database tadi, password database-nya. Jadi ini jangan sampai lupa karena akan diminta pada saat menginstalasi OJS. Kemudian database name-nya. Database name-nya kita balik di sini sampai dengan tutorial tadi ya. Nah, kita ganti database-nya. Oke, kemudian ini biarkan saja OAI-nya, OJS 2 dan seterusnya, beacon-nya diaktifkan. Nah, kalau sudah kita install Open Journal System-nya. Kita tunggu beberapa saat dan berhasil, installation of OJS has completed successfully. Nah, kita klik login-nya. Nah, seperti ini kalau tampilan OJS 3 warna biru standar seperti ini, kita coba masuk admin, kemudian password OJS yang kita masukkan tadi. Oke, nah tampilan pertama kita harus create jurnal dulu. Misalnya saya buat jurnal ABC misalnya. Jurnal ABC. Kemudian misalnya namanya Robi. Emailsnya. Kemudian English. Pet-nya di sini kita buat misalnya namanya jurnal ABC. Nah, kalau kita pakai dua bahasa, Bapak Ibu harus isi dua bahasanya, Indonesianya juga yang diminta sama OJS-nya. Jadi kita copy paste saja sampai globe ini berwarna hijau. Nah, ini alamat untuk aksesnya nanti. Primary locales-nya kita pilih English, kemudian enable this journal-nya kita aktifkan. Kemudian kita pilih save. Nah, sudah tampil. Kita akan ke dashboard-nya, kita klik di sini. Nah, ini jurnal ABC-nya, menu-menunya sudah ada, Bapak Ibu semua. Kalau kita mau akses jurnalnya, ya kita tinggal panggil saja e-jurnal sampai dengan jurnal ABC-nya. Nah, ini dia. Nanti Bapak Ibu tinggal desain dengan widget-widget ataupun plugin-plugin yang ada di Open Journal System. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu semua terkait bagaimana cara menginstalasi dari OJS yang terbaru 3.4 di Dewa Hoster. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa coba Dewa Hoster sebagai provider hosting terbaik untuk OJS, dan khususnya paket OJS ini sudah mereka sediakan. Nanti websitenya saya masukkan ke deskripsi video. Dan sekali lagi, Dewa Hoster ini menggunakan clouds, teknologi cloud yang dapat menstabilkan komunikasi data Bapak Ibu, tutorial menggunakan OJS. Jadi tentunya ini sangat membantu dan direkomendasikan. Serta banyak promo-promo terbaiknya. Kalau misalnya ingin menyewa hostingnya, Bapak Ibu bisa pakai kode promo yang saya sisipkan di deskripsi video. Mungkin itu saja. Terima kasih buat Bapak Ibu Pengelola Jurnal sudah menonton tutorialnya. Ketemu lagi di tutorial-tutorial lainnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.